Halo teman-teman, halo semuanya. Kita sapa-sapa dulu teman-teman yang berkunjung ke channel ini ya. Kita doakan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, yang sesehat-sehatnya. Amin. Teman-teman, video kali ini sedikit berbagi informasi lagi ya teman-teman ya. Ini mobilnya Mitsubishi L200 ya, Strada. Mobil ini ada keluhan dari pemiliknya, sering berkurang oli mesinnya teman-teman. Tapi di garasi rumah dia ya, itu tidak ada oli yang menetes di lantai. Kemudian di knalpot juga tidak ada asap. Ini mesin lagi nyala ya teman-teman. Jadi di knalpotnya bagus, nggak ada asap. Di ubin di lantai rumah itu tidak ada oli yang menetes di daerah mesin ya. Nah, jadi saya coba cek dari manakah gerangan oli ini menetes atau berkurang. Maksudnya dari mana ini olinya kok bisa lenyap gitu ya. Jadi beberapa bulan lalu baru diganti olinya, terus pakai 1 bulan olinya berkurangnya banyak teman-teman ya, hampir ya nambahnya 1 liter lah kira-kira. Nah ternyata mobil ini setelah saya coba cek ulang kembali, saya coba periksa maksudnya di mana kendalanya. Itu tuh kalau misalnya saya gas di RPM tinggi ya, itu asap keluar teman-teman. Nah jadi saya coba lihat, coba kita lihat ya teman-teman ya. Ini di sini mesin lagi nyala. Oke, saya matikan saja ya supaya nggak berisik. Nah teman-teman, jadi setelah saya coba cek ya, ini bocornya ternyata dia ada di sekitar bagian turbonya teman-teman. Ini coba lihat di sini udah mulai basah oli ya. Nah terus kemarin saya coba buka, ternyata betul teman-teman ya. Jadi bagian turbonya mobil ini sudah terjadi kebocoran. Nah di turbo itu kan di bagian belakangnya itu kalau kita bongkar ya, ada, memang ada jalur oli ya. Dia ada selang nepel ya, selang maksudnya selang untuk pakai baut nepel itu ya, diputar ke mesin ya, balik ke blok mesin lagi dari turbonya. Nah jadi itu di bagian turbo, terutama di kipasnya itu kelihatan. Kalau kemarin saya buka di sini teman-teman ya, udah bocor, jadi olinya lolos. Jadi oli yang dari mesin itu saat mesin hidup dia kan tersirkulasi ke bagian turbo supaya jangan macet kan. Jadi di situ kan ada mekaniknya harus berputar kan. Nah itu tuh oli harusnya kembali ke mesin, balik ke blok gitu ya. Ini dia kehisap ya teman-teman ya, karena kan ini dia jalur selangnya ini kan ke balik lagi ke intake kan. Coba lihat nih, kalau mobil yang tidak pakai turbo ini dari sini langsung kan ke filter udara, mestinya ke sini kan. Nah tapi karena di sini ada turbonya, dia dirobah seperti ini ya. Jadi dari filter ini masuk ke bawah turbo ya, kemudian di sini muter lagi baru kembali ke intake. Nah otomatis karena sudah terjadi kebocoran pada bagian turbo, oli tersebut lama-lama berkurang gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya mobil yang sama ya, kalau oli mesinnya berkurang, kemudian di bagian ubin rumah kita atau di bawah tidak ada yang bocor ya, teman-teman coba aja di gas mobilnya di RPM agak tinggi ya, naikin RPM-nya. Kalau mulai ada asap putih, nah itu berarti
asap yang masuk atau terjadi asap itu karena oli sudah lolos masuk ke ruang bakar pastinya kan. Teman-teman juga bisa mengecek saat kita mau posisi kunci kontak on, lampu indikator itu kan menyala ya, baik itu lampu gambar aki, lampu gambar oli. Nah, waktu saat mesin kita hidupkan, kalau lampu gambar oli ya, lampu tanda gambar oli itu dia tidak langsung mati, agak durasi mungkin 1 atau 2 detik baru dia mati. Nah, teman-teman juga harus mencurigai ya, bisa jadi memang mobil kita itu ada oli itu berkurang teman-teman. Nah, ini nih kadang-kadang kita sebagai pemilik mobil kurang memperhatikan ya. Jadi karena mobil dipakai setiap hari rasanya tidak ada masalah, kita tidak ada waktu untuk mengecek bagian engine teman-teman. Jadi ciri-ciri tanda-tanda oli atau kehabisan oli atau kekurangan oli pada mesin itu sebetulnya kita juga bisa pantau di lampu indikator itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya di lantai tidak ada bocor, di ubin, di teras rumah kita nggak ada bocor, kayak mobil ini aja sama. Bahkan dinyalakan pun RPM rendah, posisi RPM 2000 ke bawah itu tidak ada asap ya. Tapi saat digas RPM lebih dari 3000 ya, kecepatan mungkin udah 180 ke atas ya, itu asap mulai ada di knalpot. Nah, itu tandanya memang bagian turbo ini sudah kebocoran oli ya. Jadi masuklah ke intake, masuk ke ruang bakar. Di mana ruang bakar tersebut ya, untuk mobil diesel itu kan hanya ada solar ya, kemudian untuk tekanan kompresinya tinggi ya, baru terjadi pembakaran kan. Ketika ada oli yang masuk ke ruang bakar, nah itu yang menyebabkan mobil akhirnya berasap teman-teman ya kan. Jadi sama contoh kayak misalnya ring sehernya rusak gitu atau seal clamp-nya bocor, sama itu. Jadi cuman kalau ring seher itu pasti langsam aja udah banyak itu asap di belakang teman-teman. Nah, jadi di video kali ini teman-teman sedikit kita saling berbagi lagi ya, atau saling mengingatkan buat teman-teman pemilik mobil, apabila mengalami masalah yang sama, teman-teman kalau mungkin misalnya mau coba diganti turbonya, kalau beli baru mungkin mahal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari copotan. Atau kalau mau di servis ya, kalau teman-teman punya tempat atau punya rekanan servis yang bisa ya nggak masalah gitu ya. Dulu saya pernah ngalamin Ford Everest ya. Waktu Ford Everest turun mesin juga sama teman-teman. Itu super parah itu. Itu udah banyak banget oli yang masuk, bahkan sampai ini ya, udah begitu dibuka itu selang-selang untuk saluran udara ini ya, waduh itu bener-bener olinya udah banyak banget teman-teman. Nah, biasanya mobil kayak gini kan bekas-bekas mobil dari proyek tuh, atau kalau kita misalnya baru beli ya kan. Jadi teman-teman sangat penting sekali ya, oli mesin itu sangat berperan sekali di mesin. Kadang juga mesin bisa panas kalau oli itu sampai misalnya berkurang, bahkan bisa berujung kalau sampai olinya habis bisa rontok itu dalam mesinnya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman video kali ini sedikit berbagi aja, mudah-mudahan penjelasan ini buat teman-teman bermanfaat ya. Terkadang kita memang harus rajin mengecek kondisi mobil kita ya, terutama oli dan air ya. Air juga sama ya, air radiator untuk bisa memicu suhu mesin kita bisa panas teman-teman. Kemudian indikator jangan sampai ada yang mati, indikator oli, aki ya, itu jangan ada yang mati, karena kalau itu mati kita tidak bisa mengontrol ya kondisi bagaimana kondisi mesin kita teman-teman ya. Kemudian kalau untuk bagian oli yang bocor itu banyak faktor ya sebetulnya ya, bisa dari packing atau mungkin seal ya, seal bagian depan krek as atau seal krek as belakang, karet tutup atas, tutup klep itu ya, atau selang fleksibel yang tadi juga saya sudah jelaskan masuk ke turbo itu dari bawah, itu juga kadang suka pecah sehingga bisa mengakibatkan oli itu berkurang. Intinya teman-teman jangan sampai nanti kecolongan ya. Jadi harus rajin mengecek oli apabila ada yang merasa tidak nyaman pada
atau perubahan suara mesin atau apa-apa harus cepat-cepat mobil dibawa untuk diperiksa teman-teman. Berarti ada yang ketidakberesan. Oke teman-teman, ini aja sedikit informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman semuanya ya. Mohon maaf selama video ini berjalan apabila ada kekurangan penjelasan. Kita hanya berbagi dan saling berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe channel ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support, dukung, dan subscribe ke channel ini ya. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Salam sukses dari saya teman-teman, dari Rayudi Channel. Bye.